Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Teknosmart SMK Muhammadiyah Bobocari. Video kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana cara membaca dan menggunakan mikrometer dengan benar. Mikrometer adalah salah satu alat ukur yang dapat mengukur ketebalan atau diameter suatu benda. Fungsinya mirip dengan jangka sorong atau vernier kaliper. Namun, mikrometer memiliki ketelitian lebih tinggi hingga 0,01 mm. Prinsip kerja mikrometer adalah dengan memanfaatkan gerakan putar. Satu putaran pada timbel mikrometer itu akan menggerakkan spindle pada nilai tertentu. Nilainya 0,50 mm. Artinya, satu putaran timbel sama dengan pergerakan 1 mm. Ada 3 jenis mikrometer. Yang pertama, inset mikrometer. Yang kedua, offset mikrometer. Yang ketiga, depth mikrometer. Sebelum kita menggunakan mikrometer, hendaknya kita lihat benda kerja yang akan diukur. Sebab mikrometer memiliki 4 skala pengukuran. Yang pertama 0 sampai 25 mm. Yang kedua 25 sampai 50 mm. Yang ketiga 50 sampai 75 meter. Dan yang keempat 75 sampai 100 mm. Sekarang bagian-bagian dari mikrometer itu sendiri. Yang pertama, anvil. Anvil atau batang pendek yang terletak di ujung frame. Anvil bersifat tetap, artinya batang ini tidak bisa digerakkan. Fungsi anvil adalah sebagai penahan terhadap benda kerja yang akan diukur. Kemudian spindle. Spindle bentuknya lebih panjang yang posisinya ada pada ujung frame. Jadi, sekilas spindle dan anvil itu memiliki bentuk yang mirip. Namun anvil lebih pendek dan bersifat tetap. Sementara spindle itu lebih panjang dan dapat digeser. Fungsinya dari spindle adalah sebagai penjepit benda kerja yang akan diukur. Setelah benda kerja dimasukkan ke dalam mikrometer, maka benda tersebut akan dijepit oleh anvil dan spindle. Bagian selanjutnya adalah sleeve. Sleeve merupakan lintasan dari timbel. Sleeve berbentuk seperti tabung yang letaknya di ujung luar frame mikrometer. Fungsi utama sleeve sebenarnya sebagai tempat letaknya skala utama. Kemudian bagian selanjutnya adalah timbel. Timbel berbentuk tabung yang letaknya di bagian luar sleeve. Fungsi timbel adalah untuk meletakkan skala nonius. Timbel dapat diputar, dan setiap putaran timbel akan menggerakkan spindle. Kemudian, lock atau pengunci. Lock berfungsi sebagai pengunci timbel agar tidak berputar, sehingga kita bisa leluasa membaca hasil pengukuran secara akurat. Bagian selanjutnya adalah raket knob. Bagian ini berfungsi sebagai penggerak timbel. Artinya bahwa meski timbel bisa digerakkan, namun ketika melakukan pengukuran, kita harus melihat posisi ujung spindle. Apabila sudah dekat dengan benda kerja, maka yang harus diputar adalah raket knob. Raket knob ini memiliki mekanisme yang mencegah pergerakan berlebih. Dengan kata lain, untuk mencegah kerusakan pada mikrometer itu sendiri. Kalau kita putar sampai mentok, maka akan terdengar bunyi pada raket knob krik krik krik. Spindle masih bisa diputar, hanya saja kalau dilakukan maka hasil pengukuran tidak akan akurat. Maksimal 3 klik saja itu sudah cukup. Kemudian mikrometer frame. Bagian ini merupakan rangka dan juga sebagai pegangan terhadap mikrometer.
Kemudian bagian yang sangat menentukan hasil dari pembacaan outset mikrometer yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama adalah nilai yang menunjukkan hasil pengukuran. Pada skala utama ini banyak garis vertikal dan satu garis horizontal. Garis-garis vertikal tersebut memiliki nilai 1 mm tiap garisnya. Sementara garis horizontal dijadikan acuan untuk menentukan nilai desimal. Kemudian skala nonius adalah skala yang menunjukkan nilai desimal terhadap suatu pengukuran. Letak skala ini melingkar pada timbel. Tiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Kemudian di dalam mikrometer terdapat komponen tambahan. Komponen ini terletak di luar mikrometer. Artinya komponen tambahan tersebut tidak memiliki peran apapun terhadap mikrometer, namun dibutuhkan untuk proses kalibrasi. Yang pertama, calibration rod. Ini adalah batang kecil dibuat dengan ukuran tertentu. Ada 3 ukuran calibration rod, yakni 25 mm, 50 mm, dan 75 mm. Calibration rod digunakan sebagai acuan untuk menyeting atau mengkalibrasi outset mikrometer. Bagian yang kedua adalah mikrometer kalibrasi wrench atau kunci kalibrasi. Digunakan untuk memutar slave ketika kalibrasi dilakukan. Garis horizontal pada skala utama lurus dengan 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, maka skala utama diputar menggunakan kunci kalibrasi. Demikian video pembelajaran jenis, bagian, dan fungsi dari mikrometer. Pada video selanjutnya kita bahas mengenai cara penggunaan dan pembacaan outset mikrometer dengan baik dan benar. Saya Sugeng Triyadi, Teknosamat SMK Muhammadiyah Bobocari. Apabila baik dan bermanfaat silakan diambil, apabila tidak cukup tinggalkan saja di sini. Tetap semangat. Salam SMK, SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.